Bab 96. Lacey dan keluarganya memerah karena malu dengan luka bakar Emily yang sakit. Mereka tidak kurang dari tusukan di jantung. Mereka tidak percaya bahwa kakek mereka dan paman Jeremy akan berbalik melawan mereka. Apakah mereka benar-benar keluargaku? Taruhan musuh saya akan memperlakukan saya dengan lebih belas kasihan daripada yang disebut keluarga ini. Ini akan berakibat fatal bagi reputasinya, sebagai seorang dokter, jika rumor bahwa orang-orang dekatnya tidak percaya pada keterampilan medisnya menyebar di kota. Bagaimana saya masih bisa membuka klinik saya dengan reputasi buruk? Dawn, meskipun menjadi orang luar, tidak bisa membantu tetapi mengambil gada. Lacey, kakek dan paman Anda telah pergi terlalu jauh. Mereka masih memperlakukan keluarga Anda seperti kotoran setelah bertahun-tahun. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memutuskan hubungan dengan mereka. Lacey menghela napas frustrasi, ini rumit. Zeke menepuk pundak Lacey untuk menghibur, jangan khawatir, Lacey. Mereka akhirnya akan menoleh ke kita saat mereka menyadari bahwa mereka telah menembak diri mereka sendiri di kaki. Sementara itu, rekan Daniel dari rumah sakit telah tiba. Daniel menyapa mereka dengan senyum lebar, Zain, Louis, kalian sudah datang lebih dulu. Terima kasih sudah datang. Rekan-rekannya menyembur dengan senyum palsu, Daniel, selamat. Kamu sekarang menjadi orang penting dalam bisnis perawatan kesehatan. Tidak ada bedanya dengan pekerjaan lain. Kami semua hanya bekerja untuk mencari nafkah. Silakan masuk, kata Daniel dengan rendah hati. Namun, rekan-rekannya tampak bingung dengan keramahannya, maaf, Daniel. Kami masih punya rencana nanti jadi kami tidak bisa tinggal di sini. Daniel kecewa, oh, tidak apa-apa. Bahkan sebelum dia menyadarinya, rekan-rekannya telah berjalan menuju keluarga Clemons. Nyonya Clemons, selamat. Wow, Mrs. Clemons, skala klinik Anda lebih besar dari yang saya kira. Dengan keterampilan medis terbaik Madeleine, saya yakin ini hanya masalah waktu bagi Anda untuk memperluas klinik Anda dan menyingkirkan rumah sakit Heartland. Senyum Madeleine semakin lebar, haha, kalian menyanjungku. Tapi mencari keuntungan bukanlah tujuanku dengan klinik, aku hanya memenuhi tugasku sebagai dokter untuk menyelamatkan nyawa. Rekan-rekannya terkesan, Anda adalah contoh industri perawatan kesehatan. Madeleine mengundang sekelompok orang itu ke dalam klinik dan memberi Daniel senyum kotor. Daniel berdiri diam karena malu. Madeleine kejam dalam memburu tamunya di depan matanya sendiri. Hannah tidak puas dengan kekejaman Daniel. Ini yang disebut temanmu. Mereka baru saja menamparkan wajahmu. Tidak heran orang-orang meremehkanmu. Daniel terprovokasi. Diam. Paling buruk, aku akan menutup klinik saja. Bukan masalah besar. Hannah membentak, yang kamu lakukan hanyalah melampiaskannya pada keluargamu setiap kali kamu tersinggung oleh orang lain. Kamu benar-benar pengecut. Zeke menenangkan mereka untuk mencegah mereka bertengkar. Ayah, ibu, tenanglah. Mereka akan menendang diri sendiri atas apa yang telah mereka lakukan. Keluarga Hinton menghela napas putus asa. Akankah mereka benar-benar kembali? Tampaknya lebih mungkin bahwa kita akan menjadi orang yang memohon mereka untuk menginjakkan kaki di klinik kita. Sementara itu, sebuah Audi hitam mencolok berhenti di depan klinik dan seorang pria dengan setelan jas turun dari mobil. Daniel menjadi cerah begitu melihat pria itu, apakah itu Wilbur Wachinski? Kepala bagian dari Drug Administration. Mengapa dia ada di sini? Daniel menyambutnya dengan hormat, Kepala Seksi Wilbur, kehadiran Anda membawa cahaya ke klinik saya yang sederhana. Dia secara tidak sadar berasumsi bahwa Wilbur datang untuk mendukungnya. Wilbur mengangguk jauh, saya hanya lewat di sini jadi saya memutuskan untuk mampir. Kepala bagian, silakan datang di. Lacey, membawa kepala bagian teh, kata Daniel. Baiklah. Kepala seksi, masuklah untuk minum teh. Lacey menurut dan membawa Wilbur ke klinik. Daniel berbisik pada Zeke, jadi, dia adalah keju besar yang kamu undang. Aku tidak tahu kamu punya koneksi di industri perawatan kesehatan. Zeke menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak mengundangnya. Dia tidak layak untuk saya undang secara pribadi. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Aku juga tidak punya hubungan dekat dengannya. Aku heran kenapa dia datang dan mendukungku. Daniel Hinton. Masuk ke sini. Tiba-tiba,
Wilbur berteriak dari dalam klinik, kemarahan dalam suaranya sangat jelas. Bab 97. Jantung Daniel langsung jatuh dan dia bergegas ke klinik. Kepala seksi, ada apa? Wilbur menunjuk tumpukan obat tradisional sambil menegur, ini adalah obat-obatan yang dikendalikan untuk tujuan tertentu yang harus didaftarkan di Drug Administration. Adalah melanggar hukum untuk menjual atau mengelola obat-obatan ini sebelum mendaftar di FDA. Menurut peraturan, kami harus menutup klinik Anda. Apa? Darah Daniel menjadi dingin saat dia memproses kata-kata Wilbur. Karirnya di industri perawatan kesehatan akan hancur jika kliniknya ditutup pada hari pertama pembukaannya, penghidupannya akan hancur. Daniel segera menjelaskan, Kepala Seksi, saya telah mendaftarkan obat-obatan ini. Anda yang membantu saya dengan pendaftaran, tidakkah Anda ingat? Wilbur melengkungkan bibirnya menjadi senyum dingin. Benarkah? Aku tidak ingat melakukannya sama sekali. Kamu pasti salah mengingatnya. Wajah Daniel penuh dengan keputusasaan dan sebuah pikiran muncul di benaknya ketika dia melihat senyum dingin Wilbur. Brengsek. Madeleine pasti berkolusi dengan Wilbur untuk merusak prosedur pendaftaran obat-obatan terlarang. Itu meyakinkannya bahwa kecurigaannya benar ketika dia mengingat Madeleine baru saja menyebutkan tentang penutupan kliniknya. Hannah menekan tombol panik ketika dia menawarkan setumpuk uang kepada Wilbur di bawah meja. Kepala seksi, ini semua salah Daniel. Maafkan dia. Kami akan menyelesaikan pendaftaran, bisakah Anda membuat pengecualian untuk kami? Wilbur melirik tumpukan uang tunai dan mencemooh Hannah, Huff. Apakah Anda pikir saya seorang pengemis yang dapat Anda singkirkan dari saya dengan sejumlah kecil uang tunai ini? Kemudian, dia menambahkan, 10.000, dan kali ini saya akan menutup mata. Hannah terdiam karena dia membenci setiap sen yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan untuk Wilbur. Daniel harus bekerja siang dan malam di kliniknya untuk mendapatkan 10.000. Wilbur menganggap diam sebagai tidak untuk tawarannya sehingga dia memberi mereka ultimatum, tutup klinik Anda segera, atau Anda akan menemukan diri Anda di pengadilan dan akhirnya di penjara. Pengadilan. Penjara. Daniel resah dengan peringatan Wilbur, aku akan menutupnya. Aku akan mematikannya sekarang juga. Dia lebih suka klinik ditutup daripada di penjara. Wilbur mencibir dan hendak menuju ke klinik Clemons ketika Zeke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kepala seksi Wilbur, saya melihat bahwa Anda bersikeras dengan kesombongan Anda. Namun, Anda hanya menggali lubang untuk diri sendiri. Saya akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf sekarang dan aku akan memaafkanmu atas kekasaranmu. Wilbur bingung. Siapa kamu? Zeke menjawab, saya suami Leslie. Wilbur mencemooh padanya, oh. Aku melihat. Anda sedang Daniel putra mertua, pelaku di bawah reformasi masa percobaan. Beraninya kau begitu menghormati seorang pejabat. Anda lebih baik berperilaku diri sendiri, atau aku bisa mengirim Anda kembali ke penjara. Bagus, kamu memintanya. Zeke pura-pura tersenyum dan berkata, ya, sepertinya Drug Administration rusak sehingga membuat kepala seksi kecil sepertimu bertindak dengan angkuh seperti itu. Leslie bergegas ke sisinya dan diadakan Zeke kembali dengan tarikan sedikit pada kemejanya. Zeke, tidak. Wilbur pasti akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka jika Zeke terus memprovokasi dia. Madeleine menyapa Wilbur yang berjalan mondar-mandir ke arahnya, Kepala seksi, suatu kehormatan Anda ada di sini. Silakan masuk. Wilbur mengangguk, Madeleine, Anda mendapat dukungan penuh dari saya. Saya memiliki harapan besar untuk Anda dan klinik Anda dibandingkan dengan mereka yang berusaha keras untuk bersaing dengan Anda. Saya senang mendengar kata-kata Anda. Kepala seksi, masuklah. Madeleine memimpin Wilbur ke kliniknya. Emily mengejek, Daniel, klinikmu akan ditutup pada hari pertama pembukaannya. Ini pasti klinik yang paling berumur pendek di dunia. Haha, aku akan mati tertawa, hahaha. Daniel menggertakkan giginya, Emily Clemons, jadi ini konspirasi keluargamu. Kalian kejam. Emily membentak, kamu hanyalah seorang munafik bermuka dua. Bukankah putrimu kejam terhadapku ketika dia mengambil mantan tunanganku dariku? Tapi aku tetap harus berterima kasih padanya karena telah mendaur ulang barang bekasku, atau ibuku masih akan menjadi budak dapur rumah sakit. Bab 98. Emily berjalan kembali ke klinik keluarga Clemon untuk menjamu tamunya. Kau. Daniel tergagap. Dia berbusa di mulutnya.
Klinik Clemons ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para pekerja yang disewa oleh Clemons yang menyalakan petasan dan keributan mereka pembukaan menarik warga kota ke klinik mereka. Sebagai perbandingan, klinik Hinton sepi, mereka sudah memasang daun jendela. Orang-orang kota yang berleher karet di jalan tertarik dengan kontras yang mencolok antara kedua klinik itu. Daniel sangat malu, dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi. Ayo pergi dari sini. Daniel berkata dengan benjolan di tenggorokannya. Lacey menghiburnya, ayah, tidak apa-apa untuk menutup klinik. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya mata pencaharian. Aku akan menjagamu. Kau putri yang sangat baik. Daniel memaksakan sebuah senyuman. Sebenarnya, dia tidak membuka klinik untuk mencari keuntungan tetapi untuk memenuhi mimpinya, mimpi yang telah dia kejar sepanjang hidupnya. Hari ini, mimpinya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, dia mendengar suara Zeke, ayah, tamu kita belum datang. Ini belum waktunya untuk pergi. Daniel berbicara di roh rendah, kami telah menutup klinik, itu akan mengubah apa-apa bahkan jika tamu Anda tiba. Anda harus memberitahu teman Anda bahwa mereka tidak perlu datang. Zeke menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat, mereka sudah tiba. Mereka telah datang. Di mana mereka? Keluarga Hinton tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, iring-iringan mobil hitam mencolok berhenti di depan klinik mereka. Itu adalah iring-iringan yang terdiri dari mobil-mobil mewah di mana yang paling murah, di antara mereka adalah Mercedes-Benz S-Class yang harganya lebih dari 1 juta. Sekelompok pria berjas turun dari mobil dengan Evan Schneider memimpin. Di belakangnya ada mitra bisnis keluarga Schneider, mereka semua adalah roda besar di dunia bisnis. Apakah Tuan Schneider ada di sini untuk penyelidikan lokasi salah satu proyeknya? Daniel bergumam karena tidak terpikirkan bahwa mereka ada di sini untuk mendukungnya. Evan Schneider melemparkan pandangan di lingkungannya sebelum ia berjalan menuju Daniel dan menggenggam tangan Daniel dengan semangat. Tuan Hinton, maafkan saya karena datang terlambat. Saya harap Anda tidak menunda upacara pembukaan karena saya. Hah? Daniel tercengang, Tuan Schneider, Anda di sini untuk mendukung saya. Evan mengangguk, ya. Dengan sapuan lengannya, bawahannya berjalan ke arah mereka sambil memegang setumpuk hadiah yang menjulang tinggi di lengannya. Hadiah uang 10 juta, stan bunga besar, dan sekeranjang hadiah dari Evan Schneider dari kota O'Hare. Hadiah uang 8 juta, karangan bunga, dan sekeranjang hadiah dari Tim Walker dari kota O'Hare. Hadiah uang 6 juta, karangan bunga, dan sekeranjang hadiah dari Lambert Johnson dari Risco City. Buket bunga dan rahang orang banyak itu jatuh. Merupakan suatu kehormatan besar untuk memiliki orang terkaya di kota O'Hare menunjukkan dukungan pada upacara pembukaan sebuah klinik kecil. Di atas semua itu, mereka telah membawa bernilai jutaan hadiah moneter. Pendapatan dari menjalankan klinik apa-apa dibandingkan dengan hadiah moneter yang diterima selama upacara pembukaan. Selain itu, kesempatan menerima stan bunga dari orang terkaya di kota O'Hare sangat berharga. Akhirnya, Lacey berhasil menenangkan diri, ayah, bagaimana kalau kita mengundang Mer? Schneider ke dalam untuk minum teh. Daniel kembali sadar dan mulai terbata-bata, Tuan Schneider. Tolong. Silakan masuk. Zeke sangat baik untuk mengingatkannya, ayah, aku khawatir kita tidak bisa masuk. Klinik kami telah ditutup, tidakkah kamu ingat? Jantung Evan Schneider berdetak kencang ketika dia melihat penutup jendela yang terkunci. Brengsek. Siapa orang tolol yang berani menutup klinik Ten Williams? Dia menggali kuburnya sendiri. Daniel bingung ketika beberapa mobil berhenti di dekatnya. Tidak ada yang istimewa dengan mobil-mobil itu, tetapi nomor plat mobil menunjukkan status sosial yang tinggi dari para penumpang di dalamnya. Itu kendaraan dinas negara. Daniel terperanjat saat melihat Liam George, Direktur Biro Industri dan Komersial, turun dari mobil, ditemani pejabat lainnya. Bab 99. Daniel hendak menyapa Liam George ketika ia ingat ia masih diperlukan untuk menjaga perusahaan Evan. Dia bingung. Evan sepertinya menyadari kekhawatiran Daniel, jadi dia berkata, Tuan Hinton, silakan menyapa mereka. Saya bisa mengatur diri saya sendiri. Daniel mengangguk dan kemudian berlari ke arah Liam George. Oh, Tuan George, selamat datang. Apa yang membawamu ke sini?
Liam bersikap sederhana saat dia berjabat tangan dengan Daniel. Tuan Hinton, saya harap Anda tidak keberatan saya muncul tanpa diundang. Daniel dengan cepat menjawab, tentu saja tidak. Tuan George, suatu kehormatan Anda ada di sini. Silakan masuk. Liam tersenyum tipis, jangan terburu-buru. Louis, ambilkan aku hadiahnya. Sekretarisnya membawa papan bertulis. Tuan Hinton, ini hadiah untuk pembukaan Anda. Kata-kata, klinik kemanusiaan, terukir di papan dengan, Biro Industri dan Komersial, terukir jelas di bagian bawah. Itu adalah pengakuan resmi oleh pemerintah negara bagian yang bisa membangun reputasinya. Daniel sangat senang. Dia hampir tidak bisa menahan diri karena dia tahu dengan jelas bahwa reputasi yang baik adalah yang paling penting bagi sebuah klinik. Liam George memberikan Daniel sebuah panji sebagai tanda kehormatan. Pak Hinton, ini hadiah kecil dari saya. Daniel menerimanya dengan tangan gemetar. Tuan George, saya. Silahkan masuk. Daniel kehilangan kata-kata ketika dia menerima papan bertulis dan panji. Zeke mengingatkannya, ayah lupa bahwa klinik kami telah ditutup. Apa? Beraninya seseorang menutup klinik Marsekal Agung. Wajah Liam George memucat saat dia melirik pintu masuk klinik. Kemudian, dia bertanya, Tuan Hinton, siapa yang menutup klinik Anda? Daniel menjawab, Kepala Seksi Wilbur dari Drug Administration. Dia berkata bahwa obat-obatan terlarang kami tidak terdaftar, tetapi saya yakin saya telah menyelesaikan prosedur pendaftaran. Wilbur. Saya tidak ingat orang ini, tapi Leo Kingston, Direktur Drug Administration akan segera tiba. Liam meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan memintanya untuk memeriksa bawahannya. Dia seharusnya mengawasi integritas bawahannya. Segera, dua kelompok orang lain tiba. Di antara mereka adalah Dylan Dixon, Kepala Kantor Polisi Distrik Merwin. Daniel akan resah jika bertemu Dylan Dixon di hari lain, tapi tidak hari ini. Dia berhasil menguasai ketenangannya ketika dia melihat Dylan Dixon setelah bertemu pemain besar seperti Liam George dan Evan Schneider. Dylan cukup cerdik untuk berjalan di belakang mereka sebagai salah satu rombongan mereka setelah dia menyapa Daniel. Kelompok orang lainnya dipimpin oleh Leo Kingston, Direktur Drug Administration. Daniel menelan salamnya ketika Evan tiba-tiba mencela Leo. Leo, beraninya kamu muncul. Liam juga membombardirnya, lihatlah apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kamu sangat mengecewakan. Leo bingung. Apakah kalian tidak puas dengan hadiah pembuka yang saya bawa? Sebenarnya, saya sudah menyiapkan yang lain. Liam menyelanya, ini tidak ada hubungannya dengan hadiah pembukaanmu. Ini petugas bawahanmu, Wilbur. Dia telah menutup klinik Hinton. Apa? Leo sangat marah, Wilbur. Dia benar-benar idiot. Saya telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan pendaftaran Tuan Hinton sebelum saya datang. Beraninya dia menutup klinik Tuan Hinton. Bab 100. Tuan Hinton, maafkan saya. Petugas bawahan saya yang bodoh telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Saya akan meminta pertanggungjawaban Wilbur atas kesalahannya. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk membuka klinik Anda. Anda memegang kata-kata saya. Daniel sangat berterima kasih. Terima kasih, Tuan Kingston. Saya menghargai pengertian Anda. Kemudian, dia membuka runner roll dan membawa tamunya ke klinik. Leslie menghentikan Zeke yang hendak masuk dan berkata, tamu-tamu kita semua adalah orang-orang hebat. Tidakkah kamu akan menjelaskan kepadaku mengapa mereka semua ada di sini? Zeke menjawab dengan wajah polos, mereka di sini hanya untuk mendukung ayah. Tentu saja aku tahu mereka di sini untuk mendukung ayah. Leslie mendesaknya untuk sebuah jawaban, maksudku, mengapa mereka bersedia datang dan mendukungnya. Dawn mendekati keduanya dan berkata, Leslie, ayolah, para tamu sudah menunggu. Kalian bisa bicara nanti. Leslie mengangguk. Aku akan membantu menerima tamu. Dawn berbalik ke punggungnya dan mengedipkan mata pada Zeke saat dia membawa Leslie ke klinik. Kakak ipar, aku baru saja mengeluarkanmu dari masalah besar. Anda berutang saya 1. Marsekal Agung berutang budi padaku. Aku bisa membual tentang ini seumur hidupku. Di dalam klinik Clemons. Emily telah mendudukkan tamunya sebelum berjalan keluar dari klinik. Dia perlu memberi perintah ke restoran untuk menyajikan hidangan.
Saat itulah dia menyadari bahwa klinik Hinton tetap buka. Dia melontarkan senyum licik, "Huff. Kalian yang memintanya. Jangan salahkan aku setelah itu karena kejam." Dia menelusuri kembali langkahnya kembali ke kliniknya dan menemukan Wilbur. "Tuan Wilbur, sepertinya orang-orang tidak menganggap serius kata-kata Anda." Wilbur tidak mengerti. "Emily, apa yang kamu bicarakan?" Emily menjawab, "Keluarga Hinton telah membuka klinik mereka lagi meskipun Anda telah memperingatkan. Saya pikir mereka menantang otoritas Anda." Wilbur membanting tinjunya ke atas meja. "Para bajingan itu. Aku akan memberi mereka pelajaran." Wilbur kemudian berjalan menuju klinik Hinton, matanya berkilat permusuhan. Para tamu yang tersisa telah kehilangan minat pada teh mereka. Mereka berkerumun keluar dari klinik dan bersiap untuk menertawakan keluarga Hinton, bahan tertawaan hari ini. Wilbur mendekati klinik keluarga Hinton dan berteriak, "Daniel Hinton. Keluar sekarang juga." Dia mendengar langkah kaki dan saat berikutnya sekelompok orang muncul. Mereka semua mengenakan setelan jas dan menampilkan aura yang mengintimidasi. Tamu-tamu Clemons menatap kagum saat mereka meletakkan jari mereka pada identitas mereka. Evan Schneider, orang terkaya di kota O'Hare. Liam George, Direktur Biro Industri dan Perdagangan. Leo Kingston, Direktur Administrasi Obat. Dylan Dixon, Kepala Kantor Polisi Distrik Merwin. Astaga, semua orang hebat ini telah melintasi kota untuk bertemu di klinik Hinton. Masing-masing dari mereka adalah ikan besar di wilayah mereka sendiri. Mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling menonjol dan berpengaruh di kota O'Hare. Tamu-tamu Clemons buruk jika dibandingkan dengan orang-orang ini. Bagi mereka, Daniel hanyalah seorang dokter biasa. Itu mengejutkan mereka seperti bau tiba-tiba bahwa Daniel sangat ahli dalam berjejaring. Mereka semua berharap bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menghentikan diri mereka dari mendukung Clemons. Daniel siap saat dia menghadapi Wilbur. "Kepala Seksi Wilbur, ada apa?" Wilbur berada di ambang gangguan saraf. Leo Kingston, atasannya, cukup kuat untuk menghancurkannya seperti semut, belum lagi hadiah berpengaruh lainnya. "Daniel. Maksudku. Tuan Hinton, selamat atas pembukaanmu," kata Wilbur, suaranya bergetar. Dia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari sakunya dan mendorongnya ke arah Daniel. "Ini hadiah kecilku, terimalah." Namun, Daniel menolaknya. "Kepala Seksi Wilbur, aku ingat kaulah yang baru saja menutup klinikku. Kenapa kau tiba-tiba memberiku hadiah pembuka?" Wilbur basah oleh keringat. "Itu hanya lelucon. Aku hanya bercanda." Leo Kingston memarahinya dengan kasar, "Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab?" "Wilbur, kamu akan didakwa atas penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam tugasmu. Kamu akan diselidiki. Sekarang, pergilah."